Di tengah kabar mundurnya sang legenda Viktor Axelsen, sebuah pintu emas tak terduga terbuka bagi pahlawan muda Indonesia, Alwi Farhan, untuk mengukir sejarahnya sendiri. Halo para pecinta bulu tangkis, kami kembali dengan berita yang sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan dari panggung bulu tangkis dunia. Sebuah kesempatan emas baru saja jatuh ke tangan salah satu talenta muda terbaik Indonesia. Benar sekali, di saat-saat terakhir menjelang perhelatan akbar kejuaraan dunia BWF 2025 di Paris, skuad tunggal putra Indonesia mendapat tambahan kekuatan baru. Sosok yang beruntung itu adalah Alwi Farhan yang dipastikan akan menjalani debutnya di ajang paling bergengsi ini. Ini adalah sebuah alur cerita yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Alwi Farhan yang awalnya hanya berada di posisi cadangan pertama, kini resmi masuk ke babak utama. Kesempatan ini datang setelah juara Olimpiade 2 kali asal Denmark sang legenda Viktor Axelsen memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri Axelsen tentu menjadi kabar yang menyedihkan bagi para penggemarnya. Tetapi ini adalah buah dari cedera punggung yang belum pulih sepenuhnya. Sebuah keputusan sulit yang harus diambil sang raja bulu tangkis setelah berkonsultasi dengan tim medisnya, demi fokus pada proses rehabilitasi. Dan seperti kata pepatah, tertutupnya satu pintu akan membuka pintu yang lain. Mundurnya Axelsen menjadi berkah terselubung bagi Alwi Farhan. Kampiun Macau Open 2025 ini secara otomatis naik peringkat dan mengamankan satu tempat di Paris, bergabung dengan para seniornya Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Tentu saja, Alwi menyambut berita ini dengan penuh rasa syukur. Melalui siaran pers dari Humas PPPBSI, Alwi mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sangat senang dan tidak menyangka bisa bermain di kejuaraan dunia. Rasa antusias yang meluap-luap ini tentu harus bisa ia kelola dengan baik. Betul sekali, Alwi sadar betul bahwa ini adalah kesempatan langka yang harus dimaksimalkan. Ia bertekad untuk mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya dari para pemain top dunia. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menyerap ilmu dan atmosfer dari turnamen level tertinggi setara Olimpiade. Alwi juga menegaskan bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Dengan sisa waktu persiapan sekitar 1,5 minggu, fokusnya kini menjadi jauh lebih tajam. Jika sebelumnya statusnya masih mengambang antara bermain atau tidak, kini setelah ada kepastian, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ini adalah ujian mental yang sesungguhnya bagi seorang atlet muda. Dari yang semula tidak diperhitungkan, kini ia menjadi salah satu tumpuan harapan bangsa. Alwi harus bisa mengubah tekanan ini menjadi motivasi ekstra untuk membuktikan bahwa ia memang layak berada di panggung elit dunia. Kehadiran Alwi menambah warna baru bagi tim Indonesia. Ia bisa menjadi kuda hitam yang penuh kejutan, seorang pemain yang tampil tanpa beban namun memiliki potensi untuk menjegal para unggulan. Para lawan mungkin tidak banyak mengetahui pola permainannya, dan ini bisa menjadi keuntungan tersendiri. Kita semua berharap Alwi Farhan dapat memanfaatkan kesempatan debutnya ini dengan sebaik mungkin. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia tentu akan menjadi suntikan semangat baginya. Mari kita doakan agar Alwi, Jojo, dan Ginting bisa menampilkan performa terbaik mereka dan mengharumkan nama Indonesia. Jangan sampai lewatkan perjuangan Alwi Farhan di kejuaraan dunia 2025. Mari kita saksikan bersama bagaimana sang debutan ini mengukir ceritanya di Paris. Tetap dukung para pahlawan bulu tangkis kita. Tiket emas terakhir menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2025 secara dramatis jatuh ke tangan Alwi Farhan setelah mundurnya Viktor Axelsen. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kabar terbaru datang dari persiapan skuad Merah Putih untuk kejuaraan dunia bulu tangkis 2025 di Paris. Awalnya, kita semua mengira Indonesia hanya akan mengirimkan 11 wakil.
Benar sekali. 11 wakil yang terdiri dari 2 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 2 ganda putri, dan 2 ganda campuran. Komposisi yang sudah cukup kuat, tapi ternyata ada kejutan besar di detik-detik terakhir yang membuat kekuatan tim kita semakin solid. Tepat sekali. Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, PBSI secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mendapat 1 tiket tambahan. Ini berarti total 12 wakil akan berlaga di Paris, sebuah berita yang pastinya membuat kita semua semakin bersemangat. Dan yang lebih mendebarkan lagi, tiket tambahan ini datang dari sektor tunggal putra. Sosok yang beruntung dan tentunya sangat pantas mendapatkannya adalah pahlawan muda kita, Alwi Farhan. Ini adalah sebuah drama yang tidak terduga. Bagaimana ceritanya Alwi bisa mendapatkan tiket emas ini? Ternyata, ini adalah berkah dari mundurnya salah satu pemain top dunia, Victor Axelsen dari Denmark, yang terpaksa absen karena alasan kesehatan. Keputusan Axelsen ini membuka 1 slot kosong yang sangat berharga. Alwi Farhan sendiri sebenarnya berada di daftar tunggu atau reserve di urutan ke-8. Di atasnya ada beberapa nama seperti Lu Guangzhou, Yushi Tanaka, Wang Zuwei, Christo Popov, dan Rasmus Gemke, yang secara otomatis sudah lolos lebih dulu. Namun, yang menjadi kunci adalah posisi 2 pemain lain di atas Alwi, yaitu Lei Lanxi dari Tiongkok dan Chi Yuzhen dari Taiwan. Meskipun peringkat mereka lebih tinggi, kuota negara mereka sudah penuh, dengan masing-masing negara sudah memiliki 4 pemain. Aturan kuota inilah yang menjadi jalan bagi Alwi. Betul sekali. Ketika Axelsen mundur dan pemain di atas Alwi tidak bisa masuk karena batasan kuota negara, maka tiket itu secara sah menjadi milik Indonesia. Sebuah skenario yang luar biasa dan menunjukkan betapa pentingnya setiap detail dalam kualifikasi turnamen sebesar ini. Alwi Farhan tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa modal yang sangat berharga. Baru saja pada tanggal 3 Agustus, ia berhasil menjuarai turnamen BWF World Tour Super 300 di ajang Macau Open 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Di final Macau Open, Alwi tampil dominan dan berhasil mengalahkan wakil Malaysia Justin Ho dalam 2 game langsung, 21-15 dan 21-5. Kemenangan ini bukan hanya memberinya gelar, tapi juga mendongkrak peringkatnya ke posisi 29 dunia. Dengan mental juara yang sedang membara dan kepercayaan diri yang tinggi, kehadiran Alwi Farhan di kejuaraan dunia tentu akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Ia bukan lagi sekedar pelengkap, tapi kuda hitam yang siap membuat kejutan besar. Mari kita lihat daftar lengkap 12 pejuang Indonesia yang akan berlaga di Paris. Di tunggal putra ada Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan tentu saja Alwi Farhan. Di tunggal putri kita punya andalan kita, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Keduanya diharapkan bisa melangkah jauh. Sektor ganda putra akan diisi oleh 3 pasangan super, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi, serta Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Kekuatan penuh. Di ganda putri ada Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, serta pasangan baru yang sangat dinantikan aksinya, Lani Triamayasari dan Siti Fadia. Dan terakhir di ganda campuran, harapan kita bertumpu pada Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, serta pasangan berpengalaman Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Dengan 12 wakil ini, Indonesia mengirimkan kekuatan penuh dan siap bertarung habis-habisan di Paris. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Bagaimana menurut Anda peluang Alwi Farhan dan skuad Indonesia di kejuaraan dunia kali ini? Apakah akan ada medali emas yang berhasil dibawa pulang? Tuliskan prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar. Maju terus bulu tangkis Indonesia! Sebuah keputusan besar telah diambil PBSI yang berpotensi mengubah peta kekuatan ganda putra Indonesia. Duet Fajar/Fikri akan kembali diuji, sementara Rian Ardianto kini mendapat tandem tak terduga.
Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami di mana kami akan menyajikan berita terpanas dan paling mengejutkan dari dunia tepok bulu angsa. Benar sekali, hari ini kita punya kabar yang benar-benar menggegerkan panggung ganda putra Indonesia. Sebuah keputusan besar telah diambil oleh PBSI yang berpotensi mengubah peta kekuatan secara total. Anda tidak berlebihan. Setelah penampilan gemilang mereka di China Open 2025, pasangan dadakan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dipastikan akan kembali berduet. PBSI secara resmi menunjuk mereka untuk berlaga di dua turnamen bergengsi berikutnya, yaitu China Master dan Korea Open. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berani dari PBSI. Kita semua tahu, Fajar Alfian adalah tandem sejati dari Muhammad Rian Ardianto, membentuk salah satu pasangan paling ikonik di dunia. Di sisi lain, Muhammad Sohibul Fikri merupakan pasangan dari Daniel Martin. Namun, kondisi memaksa adanya perombakan. Rian Ardianto terpaksa harus menepi sejenak karena urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, sementara Daniel Martin, kita doakan semoga lekas pulih, sedang mengalami cedera yang membutuhkan waktu pemulihan. Di tengah situasi yang pelik itu, PBSI mengambil langkah eksperimental dengan menduetkan Fajar dan Fikri. Banyak yang meragukan pada awalnya, bagaimana mungkin dua pemain dengan gaya berbeda dan tanpa persiapan matang bisa langsung bersaing. Ternyata, keraguan itu mereka jawab dengan prestasi yang luar biasa. Dalam turnamen debut mereka di China Open 2025, Fajar dan Fikri tidak hanya tampil solid, mereka berhasil membawa pulang medali emas, sebuah pencapaian yang benar-benar di luar dugaan. Kemenangan itulah yang menjadi dasar keyakinan PBSI saat ini. Mereka tidak mau menyia-nyiakan momentum. Coach Antonius Budi Ardianto dalam keterangan resminya menyatakan bahwa performa Fajar Fikri di Jepang dan China Open kemarin sangat menjanjikan. Coach Antonius ingin melihat lebih jauh. Saya mau coba melihat mereka lagi, apakah mereka bisa konsisten bersaing di level atas, begitu katanya. Ini adalah sebuah ujian konsistensi bagi Fajar dan Fikri untuk membuktikan bahwa kemenangan mereka bukanlah sekadar keberuntungan semata. Tentu saja, ini menimbulkan pertanyaan besar lainnya. Jika Fajar kini berpasangan dengan Fikri, lalu bagaimana dengan nasib Muhammad Rian Ardianto? Nah, ini bagian yang tidak kalah mengejutkan. Untuk mengisi kekosongan yang ada, PBSI telah memutuskan untuk memasangkan Rian Ardianto dengan Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan. Wow, Rian dan Yere, ini adalah kombinasi yang sangat menarik. Keduanya punya kekuatan dan gaya bermain yang unik. Sama seperti Fajar Fikri, pasangan Rian Yeremia ini juga akan langsung diuji coba dalam dua turnamen mendatang, China Masters dan Korea Open 2025. Coach Antonius menegaskan bahwa status pasangan ini masih dalam tahap uji coba. Begitu juga dengan Rian Yeremia, statusnya uji coba dua turnamen dulu. Saya mau lihat seperti apa jelasnya. Beliau juga menambahkan bahwa masih ada Rahmat yang bisa menjadi opsi lain. Jadi, PBSI benar-benar sedang melakukan evaluasi besar-besaran di sektor ganda putra. Program uji coba ini direncanakan akan berjalan hingga akhir tahun atau setidaknya sampai Daniel Martin dinyatakan pulih sepenuhnya. Menurut perkiraan, Daniel baru bisa kembali ke lapangan pada bulan Januari tahun depan. Ini memberikan waktu sekitar 4 bulan bagi tim pelatih untuk meracik dan mencari formula pasangan mana yang paling solid dan paling menjanjikan untuk masa depan. Yang paling membuat penasaran adalah Coach Antonius bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa duet Fajar Fikri bisa menjadi pasangan permanen. Sebuah skenario yang beberapa bulan lalu mungkin tidak pernah terbayangkan. Syaratnya jelas, mereka harus terus tampil konsisten dan membuktikan diri di setiap pertandingan sepanjang sisa musim 2025 ini. Jika mereka berhasil, bukan tidak mungkin kita akan melihat sebuah kekuatan baru yang permanen di ganda putra Indonesia. Ini benar-benar sebuah drama yang menarik untuk kita ikuti. Akankah Fajar Fikri melanjutkan kejutan mereka? Bagaimana performa duet Rian Yeremia? Kita nantikan bersama aksi mereka di lapangan. Tetap dukung para atlet kita dan sampai jumpa di berita selanjutnya.